Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Haribauji di channel Ngapakpedia. Oke, video ini dibuat tanggal 5 Februari 2026 dan semalam itu Mimin di balik layar melakukan live tapi sayangnya videonya disetel untuk pribadi. Jadi kita tidak bisa tonton ulang untuk melihat obrolan tersebut yang ngebahas apa? Ya jelas info GTK tentunya teman-teman ya. Nah, jadi kebetulan saya sudah bikin catatannya kemarin ya. Nah, ini beberapa catatan ya, makanya saya coba sampaikan kepada teman-teman terkait informasi terbaru info GTK dari Mimin berdasarkan hasil live di malam tanggal 5 ya, teman-teman. Jadi tanggal 4 malam gitu ya. Oke, tadi ada beberapa informasi yang saya rangkum ya, poin-poin penting di info GTK. Ini ada beberapa poin yang saya rangkum, nanti saya coba jelaskan sepemahaman Ngapakpedia tentunya. Ada beberapa poin itu tinggal di-screenshot aja, kalau mau mempelajari sendiri juga boleh, kalau mau mendengarkan sampai selesai itu lebih bagus tentunya ya. Karena nanti akan disampaikan pendapat Ngapakpedia berdasarkan poin-poin yang sudah kita rangkum. Yang pertama, ini kemarin juga udah banyak yang nanya, gaji pokok sudah berubah, tapi TPG-nya belum berubah, masih berdasarkan data lama. Jadi untuk hal seperti ini silakan update saja di Dapodik KGB-nya ya. Kemudian lalu lapor ke dinas dengan menunjukkan SK KGB-nya dan tunggu perubahan. Kemungkinan kekurangan salur bisa tetap disalurkan di bulan berikutnya jika KGB-nya tentunya sudah terbaca. Jadi kalau yang dari non ASN kemudian jadi ASN berarti TPG-nya masih 2 juta. Kalau yang memang sebelumnya sudah ASN sih ya biasanya sama dengan kapoknya ya, gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, setiap bulan data akan di-reset. Karena kan validasi itu dilakukan setiap bulan. Jadi setiap bulan data akan di-reset dan perubahan data di Dapodik dilakukan maksimal tanggal 15 bulan tersebut. Seperti ini kan bulan Februari nih. Jadi kalian kalau mau otak-atik Dapodik untuk validasi bulan Februari, ya maksimal tanggal 15. Gitu ya. Kalau mau terbaca valid di bulan ini juga dan ter-SKTP di bulan ini juga. Jika lewat dari tanggal 15 itu, maka penyaluran akan masuk di bulan berikutnya jika sudah terbaca valid. Misal tanggal 15 kalian sudah sinkron, ternyata masih ada yang salah ya, sehingga tidak valid. Kemudian nanti teman-teman melakukan perubahan di atas tanggal 15 lalu sinkron lagi. Nah, itu nanti biasanya terbaca di bulan berikutnya untuk validasi dan penyalurannya, teman-teman. Nah, berkaitan dengan poin 2 ini juga ada hubungannya dengan poin ketiga. Kalau saya bilangnya cut off ya, ada cut off-nya gitu ya. Cut off perubahan data adalah tanggal 10 di bulan berikutnya. Misal tadi tanggal 15 Januari masih belum valid tuh kalian. Muncul validasinya kan sekitar tanggal 19-20 ya. Belum valid, maka ditunggu perbaikan data jika masih belum sesuai maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya yaitu Februari. Nah, berarti buat teman-teman yang di bulan Januari belum valid dan masih ada kesalahan data, ya, silakan diperbaiki maksimal tanggal 10 Februari bulan ini. Itu untuk yang Januari. Nanti kalau di bulan Februari ya berarti maksimal perubahannya tanggal berapa? Tanggal 10 Maret bulan berikutnya. Intinya seperti itu. Ya, cut off-nya itu paling akhir tanggal 10. Itu yang disampaikan ya. Begitu seterusnya gitu, teman-teman. Oke. Jadi masih ada waktu untuk yang Januari belum valid. Yuk, 5 hari lagi karena ini tanggal 5 sampai tanggal 10 berarti masih ada 5 hari lagi. Kemudian yang selanjutnya ini juga banyak yang ditanyakan di Ngapakpedia, "Bang, guru tunggal kapan validnya?" Gitu ya. Jadi, kalian harus tahu dulu istilah guru tunggal hanya untuk mapel wajib. Biasanya valid belakangan. Mapel wajib itu apa sih? Mapel wajib itu yang mapel ketika kita buka pembelajaran itu memang ada di struktur kurikulum kita, ya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kalau di tingkat SMP, SMA ya.
Kalau KKA bukan mapel wajib, gitu. Pokoknya mapel pilihan juga bukan mapel wajib, gitu, teman-teman. Oke, jadi itu perlu dipahami. Nah, gimana dengan yang bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris kan di SD banyak tuh sekarang ya. Bahasa Inggris saat ini di SD masih mapel pilihan. Jadi boleh ada, boleh tidak ada. Jadi, tidak ada istilah untuk guru tunggal di bahasa Inggris di SD. Jika ingin valid, ya harus mengajar 24 jam total mapel bahasa Inggrisnya. Atau kalian kalau mau, pegang kelas boleh, ya kalau memang jadi guru kelas nggak apa-apa, serdiknya bahasa Inggris, tapi kalian nanti jadi guru kelas bisa, seperti itu bisa, karena guru kelas kan udah otomatis 24 jam. Gitu, teman-teman. Jadi mohon maaf untuk yang bahasa Inggris dan cuma megang bahasa Inggris dan tidak nyampai 24 jam setelah ditotal, ya mungkin masih belum tercover untuk TPG-nya. Tapi teman-teman jangan khawatir karena bahasa Inggris akan jadi mapel wajib di tahun 2027. Bilangnya begitu. Entah tahun ajaran depan 2026-2027 atau tahun 2027-nya ya. Jadi nggak tahu apakah pakai tahun ajaran atau pakai tahun, anggaran. Logikanya sih mungkin tahun anggaran mungkin ya, mungkin tahun anggaran atau perubahan berarti kan di tahun ajaran baru bisa juga. Jadi kita tunggu aja apakah tahun ajaran depan atau tahun 2027-nya kita masih belum tahu gitu ya. Kemudian tadi juga di grup Ngapakpedia ada yang nanya, "Bang, PLT kepala sekolah gimana kok nggak valid?" Ya jelas, PLT kepala sekolah itu tidak diakui di Info GTK. Kalau mau valid, harus jadi kepala sekolah, ya bukan PLT. Tapi gimana kalau tetap ditunjuk PLT? Ya harus ngajar, ya. Jadi harus mengajar 24 jam sesuai dengan serdiknya, gitu teman-teman ya. Terus untuk kepala sekolah yang sambil mengajar, misalnya kepala sekolah murni nih, udah definitif, tapi guru kelasnya kurang sehingga masuk ke dalam rombel. Nggak apa-apa, tapi jamnya jangan diisi, cukup ngisi namanya aja, gitu ya. Itu tentang PLT, kita lanjut SKP. Nah, yang bertanya tentang SKP dibayar Kemenag. Bang, kok saya SKP dibayar Kemenag? Gitu ya. Itu di pusat masih proses koordinasi dengan Kemenag. Kalian ya pastikan saja data Anda memang sudah tidak aktif di EMIS. Kalian pasti pernah masuk di EMIS itu ya. Jadi jika Anda memang pernah terdata di EMIS, coba koordinasi dengan operator EMIS-nya apakah sudah dinonaktifkan atau belum. Kalau memang kalian mengajar di sekolah satuan Kemendikdasmen gitu ya. Jadi itu harus dicek sama kalian. Kalian pernah di MI mana sih atau MTS mana sih atau MA mana sih gitu. Dicek ya di EMIS-nya supaya dinonaktifkan. Kemudian berkaitan dengan yang terakhir yaitu rekening info GTK akan muncul sendiri dan dibuatkan pusat. Jadi ini untuk lulusan PPG 2025 sudah saya sampaikan kemarin ya, bahwa untuk rekening non ASN lulusan PPG 2025 non ASN ya, kita bicara non ASN berarti yang di swasta juga. Tunggu muncul aja di info GTK. Tunggu muncul ya. Dulu waktu teman saya itu sekitar 3 bulanan ya. Lalu kalau sudah muncul nanti kita datang ke bank untuk aktivasi rekening dengan membawa, screenshot-an info GTK tersebut, gitu ya. Jadi nanti kita tinggal ke bank, aktivasi rekening, lalu tunggu tersalur gitu. Itu kalau non ASN. Kalau ASN gimana, Bang? Kalau rekening ASN lulusan PPG 2025 jika belum muncul maka tunggu aja. Juga sama, nanti muncul di info GTK lalu lapor ke Dinas Bagian Simtum untuk di-input, mungkin seperti itu. Itu yang saya terima ya. Jadi, semua informasi yang saya sampaikan murni pemahaman Ngapakpedia terhadap apa yang disampaikan Mimin di balik layar. Jika secara teknis ada perbedaan, maka itu di luar sepemahaman Ngapakpedia. Nah, itulah poin-poin penting info GTK yang Ngapakpedia terima. Sebenarnya ada pembahasan lain di live Mimin tersebut, tapi saya belum berani menyampaikan
Karena masih ragu ya, ada poin-poin penting lain yang disampaikan Mimin, tapi saya belum berani menyampaikan dengan bahasa saya terhadap teman-teman itu seperti apa cara menyampaikannya ya. Jadi kita tunggu aja, semoga nanti kita bisa lihat lagi videonya secara publish, walaupun mungkin sangat kecil tapi ya kita tunggu gitu teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.